Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'alad dini kullih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam sahabat-sahabat pendengar kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini meskipun dengan virtual, namun hal seperti ini perlu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita aturkan dan panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan salah satu diutusnya beliau kita bisa merasakan nikmat indahnya Islam sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak benar dan kita bisa berada di tempat-tempat yang insya Allah penuh barakah ini, yaitu dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Sahabat-sahabat pendengar kalam Ramadan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kalam Ramadan season 3, yang mana hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk mengisi kalam Ramadan pada kesempatan kali ini. Sahabat-sahabat, hari ini yang ingin saya bahas soal transformasi zaman, yaitu terkait perubahan zaman yang hari ini mulai jauh-jauh sangat berubah, terkhususnya untuk kalangan saya sendiri sebagai generasi Z, Gen Z. Jadi di mana hari ini sahabat-sahabat, dunia ataupun zaman sudah mulai berubah, tahun ke tahun mulai berubah, dan hari ini kita sudah memasuki tahun 2025, di mana berbagai macam perkembangan zaman sudah kita rasakan, transportasi, terus media sosial, terus hal-hal lainnya yang mungkin hari ini sudah mempermudah kita dalam menjalankan kehidupan. Salah satunya hari ini yang kita rasakan adalah AI yang mungkin hari ini sedang dikembangkan oleh beberapa pihak untuk menggantikan tugas-tugas seorang manusia. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama sahabat-sahabat, bahwasanya ini mempunyai dampak nantinya kepada kita sebagai generasi muda. Kenapa? Ketika hal-hal yang awal mulanya itu dilakukan oleh manusia, semua hal yang awalnya dikerjakan oleh manusia lalu digantikan dengan AI ataupun alat-alat elektronik lainnya, maka kita sebagai manusia akan nanti memiliki yang pertama memiliki rasa malas, yang kedua kita memiliki rasa ketergantungan terhadap AI, terhadap elektronik lainnya, dan sehingga ketika kita sudah bergantung dengan hal-hal seperti itu, maka sahabat-sahabat akan banyak hal yang dirasakan. Misal biasanya kita sering gerak, dengan adanya elektronik, adanya hal seperti itu, kita jadi kurang bergerak dan akhirnya sakit dan segala macam. Ini kan sangat tidak menguntungkan bagi kita.
Itu kalau kita berbicara dari soal mungkin dari negatifnya ya. Karena setiap hal itu pasti ada baik buruknya. Maka kalau kita berbicara dari baiknya, mungkin sahabat-sahabat, ketika kita dibantu dengan hal-hal seperti itu, transportasi ada lengkap, ada motor, ada mobil dan segala macam, ada ada AI. Apalagi kalau hari ini, kalau kita tahu ya, menghidupkan lampu kamar saja kita hari ini sudah pakai AI lah. Biasanya kan ada halo Google, tolong nyalakan lampu. Nah, itu biasanya langsung nyala lampu. Itu kan tugas manusia yang digantikan oleh kecanggihan zaman hari ini. Makanya maka dari itu sahabat-sahabat, ketika kita sudah dihadapkan dengan hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan hari ini? Maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah kita harus menyesuaikan zaman ini. Kita harus mengimbangi zaman ini, dan kita harus memanfaatkan zaman ini. Bagaimana? Dengan cara kita menyebarkan, mensyiarkan hal-hal kebaikan dengan segala fasilitas yang ada hari ini. Salah satunya media sosial. Hari ini Gen Z, ada banyak anak muda hari ini bukan malah menjadikan media sosial itu sebagai ajang untuk memperbaiki diri, ajang untuk mensiarkan kebenaran-kebenaran. Akan tetapi kita sebagai anak muda terkadang kalah dengan dengan tren, dengan hal-hal yang mungkin tidak benar. Kita sering kalah. Makanya dengan adanya media sosial ini, ayo kita bersama-sama untuk memanfaatkan media sosial ini untuk menyebarkan hal-hal positif, hal-hal yang berbau dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, ibaratnya ini kan berdakwah lewat media sosial. Ini kan mungkin hal-hal seperti ini sudah sering disampaikan oleh para alim, para ulama, para tokoh-tokoh muda, para pendai muda. Hal-hal seperti ini sudah mulai dilakukan. Salah satunya oleh beberapa tokoh, mungkin saya boleh sebut namanya, ada Lora Hussein dari Bangkalan itu yang mungkin hari ini sudah sangat terkenal. Ada kalau dari Tebu Ireng itu ada Gus Ivan, beliau dakwah lewat media sosial. Ada kalau di Madura itu ada Gus Amjad, Gus Hamid Amjad, mohon maaf. Itu salah satu anak muda yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebenaran. Memanfaatkan dengan betul-betul. Nah, maka bagaimana kemudian kita sebagai anak muda itu harus sama-sama mengambil tindakan seperti itu. Nah, bagaimana seperti apa yang harus kita sampaikan? Tidak perlu ceramah, tidak harus berceramah, tidak perlu. Dengan lewat konten-konten kebaikan, misal berbagi-bagi sedekah dengan orang, tidak apa-apa di video. Itu bukan untuk sombong, akan tetapi untuk memberikan pembelajaran kepada orang bahwasanya hal-hal yang berbau kebaikan juga harus diviralkan. Nah, kira-kira begitu. Makanya sahabat-sahabat, ayo kita bareng-bareng gunakan fasilitas yang ada pada zaman hari ini. Kita berada di zaman yang sudah serba canggih. Mari kita jangan ikut tren-tren yang inilah. Sebagai anak muda kita harus peka terhadap lingkungan sekitar, hal-hal yang tidak baik. Ayo kita baiki bersama-sama. Kenapa sahabat-sahabat? Kalau boleh saya
membacakan salah satu ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayawatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan Allah akan mengganjar, akan memberikan hal-hal yang lebih ataupun apresiasi lah kepada umatnya, kepada hambanya yang terus melakukan kebaikan-kebaikan. Ya salah satunya ini menyebarkan kebaikan, mensyiarkan nilai-nilai keislaman. Maka Allah itu akan memberikan pahala, tentunya pasti memberikan memberikan apresiasi lah kepada hambanya yang melakukan kebaikan, terutama yang menyebarkan Islam lebih luas, memberikan mensyiarkan Islam ini. Tentu tidak hanya untuk laki-laki saja, perempuan juga. Ayo kita sama-sama, baik laki-laki, perempuan, mari kita sebagai generasi Z, kita sama-sama fokus hari ini, apalagi terutama untuk seorang santri ya, karena saya juga seorang santri. Ini tidak hanya nasihat untuk sahabat-sahabat, tapi nasihat paling utama kepada diri saya sendiri. Bagaimana kemudian kita harus peka terhadap hal-hal yang ada di sekitar, hal-hal yang buruk kita perbaiki, kita selesaikan bersama, siarkan, sampaikan risalah-risalah kenabian itu. Sehingga kemudian ketika kita sudah melakukan hal seperti ini, tidak ada lagi hal yang namanya mungkin ya korupsi, tidak ada yang namanya lagi hal-hal yang berbau keburukan, pencopet dan semacam. Ayo kita sebarkan itu, kita sampaikan kepada mereka kalau hal-hal seperti itu tidak baik. Nah, salah satu caranya itu lagi dengan media sosial. Gen Z harus memanfaatkan fasilitas yang ada pada zaman hari ini. Jadi tidak hanya menggunakan media sosial itu untuk senang-senang saja. Kita ayo sama-sama kita bergerak bersama untuk mensiarkan Islam, untuk menyebarkan kebaikan guna melanjutkan apa yang sudah kekasih kita perjuangkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sahabat pendengar Kalam Ramadan. Semoga kita senantiasa oleh Allah diberikan rahmat, nikmat, kesehatan, sehingga kita bisa terus menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dalam keadaan Islam dan iman. Dan semoga di pertengahan Ramadan ini kita selalu istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah. Semoga ini saja. Semoga apa yang telah kita bahas pada malam hari ini menjadikan kita pencerahan, sehingga kita bisa ke depan bisa lebih optimis, kita bisa lebih bersih, kita bisa lebih baik ke depannya. Itu saja dari saya. Hadanallahu iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.